Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama roh. Suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita masih dalam oktav Natal dan semakin hari kita semakin diajak untuk mensyukuri segala rahmat Tuhan dalam hidup kita atas rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Meskipun demikian ada banyak hal kekurangan, kesalahan yang telah kita perbuat. Untuk itu marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita persiapkan hati kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan supaya kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Wujud intensi perayaan Ekaristi pada sore hari ini mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas terkabulnya novena 3 kali Salam Maria dari keluarga Victoria Lilis Janti. Juga mengucap syukur dan terima kasih atas limpah berkat, rahmat dan penyertaan serta perlindungan selama tahun 2025 dan tetap mohon berkat dan rahmat penyertaan serta perlindungan Tuhan di tahun yang akan mendatang dari keluarga Dionysius Darwis Kuswanto, dan juga mendoakan keselamatan kekal untuk Papa, kakek tercinta Edi Johan. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan menjadi pendoa bagi keluarga yang masih berziarah dari istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Allah Bapa Maha Kuasa, kelahiran putramu memberikan daya pembaru. Semoga kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia membebaskan kami dari perbudakan manusia lama. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah langit bersuka-cita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersuka-cita dan bumi bersorak-sorai. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataraannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, dunia ditegakkannya, tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah hari yang suci, marilah hai para bangsa sujudlah di hadapan Tuhan. Sebab cahaya gemilang menyinari seluruh muka bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kemarin kita dipertemukan oleh tokoh Simeon, hari ini
kita dipertemukan dengan tokoh lain, seorang nabi perempuan bernama Hana. Kalau kita tadi mendengarkan bagaimana perawakan Nabi Hana, dia sudah berumur, usianya sudah tua, bahkan umurnya sudah 84 tahun. Tetapi ada beberapa hal yang bisa menjadi contoh teladan keutamaan yang ada dalam diri Nabi Hana ini. Yang pertama, ia sungguh menempatkan dirinya sebagai rumah. Ia tinggal sehari-harian, siang dan malam, tidak pernah meninggalkan bait Allah. Artinya di usianya yang senja, Hana tidak ingin ia merasa kesepian. Ia mengisi hari-harinya supaya semakin dekat dengan Tuhan. Mengisi kekosongan harinya untuk semakin berelasi dengan Tuhan. Maka bagi kita yang meskipun kita tidak bisa setiap hari 24 jam seperti Hana siang dan malam bisa menetap di bait Allah, di rumah Tuhan, kita bisa mencontoh kesetiaannya untuk senantiasa berkomunikasi, senantiasa berelasi dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah selama ini ketika kita dalam kehidupan sehari-hari senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan, atau justru kita berkomunikasi bertemu dengan Tuhan hanya ketika kita sedang menghadapi masalah-masalah dan membutuhkan bantuan dari Tuhan. Tentu saja hal ini juga diberikan teladannya oleh Hana, bahwa ia dikatakan tidak hanya menetap di dalam bait Allah, tetapi juga menunjukkan dengan tapa laku hidup rohani yang kuat, dengan berpuasa dan berdoa. Artinya dengan tapa laku rohani seperti ini membuat mata imannya semakin terasah. Maka kita pun bisa mencontoh keutamaan dalam diri Hana supaya kita semakin setia, semakin mendekatkan diri, supaya mata hati kita semakin terasah dengan berlaku tapa, tobat, berpuasa, dan berdoa. Semoga inspirasi hidup Hana untuk terus juga mewartakan Tuhan, mewartakan kanak Yesus kepada setiap orang juga menjadi contoh bagi kita, menjadi tindakan kita untuk mewartakan kebaikan Tuhan, mewartakan sukacita kasih Allah yang telah kita terima. Semoga hidup dan keutamaan anak juga mengalir, juga masuk ke dalam hati kita, sehingga kita dapat mengisi hari-hari kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati peziarahan hidup kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan Dan ini diterima diterima demi demi kemuliaan kemuliaan Tuhan Tuhan dan dan keselamatan kita, serta serta seluruh seluruh umat umat Allah Allah yang yang kudus. kudus. Allah Bapa kami, terimalah kiranya persembahan umat-Mu sebagai pernyataan iman kami akan Kristus yang akan kami terima dalam sakramen ini, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam peristiwa perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui, manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Surga dan bumi berlalu, kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama kakek Edi Johan, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Dari kelimpahannya kita semua telah menerima rahmat demi rahmat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, terima kasih atas karunia cinta kasih-Mu yang telah kami terima dalam Ekaristi ini. Kami mohon curahkanlah roh Putra-Mu yang telah datang melaksanakan kehendak-Mu dan membuat kami menjadi murid-murid-Nya sampai kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Anda sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur